Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 11 IPS 3 akan membahas kisah teladan Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Sebelum saya melanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 7, yaitu Pina Adisma, Andi Afrili, Muhammad Yusril, dan Alfian. Baik, pembahasan pertama adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah saudagar yang berhasil. Keberhasilannya yang paling sempurna. Dia adalah orang yang kaya raya. Kekayaannya melimpah ruah. Dia adalah seorang mukmin yang tidak mau kehilangan bagian dari agamanya karena dunia. Dia adalah salah satu di antara 8 orang yang dahulu masuk Islam. Beliau sangat terkenal dengan kedermawanannya. Sampai suatu hari, dia menjual tanah seharga 40 dinar dan hasilnya dibagi-bagikan kepada semua keluarga dan Bani Zuhruf untuk para istri Nabi dan kaum fakir miskin. Bila dirupiahkan, beliau telah menyumbangkan hartanya sebesar 78 miliar rupiah. Dan untuk melengkapi keperluan perang saat berhijrah, Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 500 ekor kuda untuk bala tentara Islam. Jika dirupiahkan, beliau telah mensedekahkan hartanya 2,4 miliar rupiah. Bukannya jatuh miskin, Abdurrahman bin Auf malah tambah kaya. Dan inilah salah satu rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau. Selain dikenal dermawan, beliau juga dikenal sebagai sosok sahabat Nabi yang rela berkorban demi Islam. Beliau turut terlibat dalam perang Badar dan perang Uhud. Dalam peperangan tersebut, beliau sampai mendapatkan 20 luka pedang di tubuhnya. Beliau juga sampai kehilangan gigi dan mendapatkan luka berat di bagian kaki, hingga beliau pincang. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mudah menyerah dan akan terus membela agama Islam. Selama hidupnya, ia menjadi teladan yang baik sebagai seorang mukmin. Karena itu Rasulullah SAW memasukkannya ke dalam 10 orang yang telah diberi kabar gembira sebagai ahli surga. Itulah Abdurrahman bin Auf, seorang laki-laki terkaya dalam Islam. Dengan hartanya yang melimpah, tidak menjadikan dirinya sebagai orang yang rakus, sombong. Beliau merelakan hartanya untuk menegakkan agama dan untuk membantu orang dengan senang hati. Pembahasan kedua, kisah teladan Abu Dzar Al-Ghifari. Siapakah Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang sahabat yang bernama asli Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar termasuk dari kalangan pembesar sahabat dan ahli zuhud di kalangan mereka. Beliau telah memeluk agama Islam sejak Rasulullah SAW masih di Mekah. Abu Dzar memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, pertama, Abu Dzar adalah orang pertama yang memberi salam kepada Nabi dengan salam Islam. Kedua, kejujuran, tutur kata, dan sifat menunaikan janjinya menyerupai Isa bin Maryam. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak pernah ada di bawah kolong langit dan di atas bumi orang yang lebih jujur dan lebih menepati janji dari Abu Dzar, mirip dengan Isa bin Maryam. Ketiga, bahwa Abu Dzar termasuk ahli kitab yang ngurus agamanya sebelum masuk Islam.
keempat, ia termasuk dalam kelompok pertama orang yang masuk Islam. Az-Zahabi mengatakan, beliau adalah salah satu as-sabiqunal awwalun, kelompok awal yang memeluk Islam. Ia termasuk 5 orang pertama dalam Islam yang kemudian kembali ke kaumnya karena perintah Nabi. Ketika Rasulullah SAW berhijrah, ia pun ikut berhijrah, menetap dan berjihad bersama beliau. Abu Dzar adalah teladan dalam kezuhudan, kejujuran, ilmu bahkan amal perbuatan. Ia seorang yang tegas dalam menyampaikan kebenaran. Tak sedikit pun merasa gentar terhadap celaan orang lain dalam melaksanakan kewajibannya meski harus menanggung kesulitan. Walaupun ia berasal dari suku yang suka merampok, tetapi ia terbiasa dengan ibadah. Ia dikenal sebagai ahli tauhid dan tak pernah menyembah berhala. Bahkan beliau selalu mengejek berhala-berhala walau menanggung resiko seperti dipukuli oleh para penyembah berhala. Abu Dzar dikenal sebagai maha guru dalam mengajarkan prinsip-prinsip hidup sederhana. Ia sering menegur para pembesar, pengumput harta. Ia katakan, pemimpin dan pembesar haruslah yang pertama kali menderita kelaparan sebelum anak buah atau rakyatnya. Sebaliknya, paling belakang menikmati kekenyangan setelah mereka. Sosok Abu Dzar dikenal tidak pernah meninggalkan peperangan bersama Rasulullah semenjak datang ke Madinah, kecuali atas perintah Rasulullah sendiri. Dalam 2 momen, Perang Zatur Rika dan Bani Mustalik, beliau absen lantaran memenuhi perintah Nabi untuk menjadi amir di Madinah. Sedangkan Perang Badar, Uhud dan Khandak memang tidak diikuti olehnya karena Nabi memerintahkan untuk kembali ke kaumnya, menyeru kepada Islam. Berkaitan dengan Perang Tabuk, ketika Rasulullah telah pergi dengan para sahabat, ternyata ada orang-orang yang tidak ikut atau tertinggal. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, fulan telah tertinggal." Maka Rasulullah menjawab, "Biarkan dia, andai ia masih memiliki kebaikan, maka Allah akan menggabungkan dirinya dengan kalian. Dan jika ia tidak demikian, maka Allah telah menyelamatkan kalian darinya." Kemudian salah seorang sahabat ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Dzar juga telah tertinggal karena untanya lambat." Rasulullah menjawab, "Biarkan dia, andai ia masih memiliki kebaikan, maka Allah akan menggabungkan dirinya dengan kalian." Abu Dzar bertambah lambat ketika untanya tak mampu lagi mengangkat beban. Maka ia berjalan kaki membawa barang-barangnya, menyusuri jejak kaki Nabi hingga mendapati beliau. Para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, demi Allah, itu adalah Abu Dzar." Maka Rasulullah pun bersabda, "Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abu Dzar. Ia berjalan sebatang kara, meninggal sebatang kara, dan kelak juga akan dibangkitkan sebatang kara." Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, karena ada satu dan lain sebab, Abu Dzar memutuskan untuk tinggal menyendiri jauh dari keramaian Madinah. Yang menemani kepergiannya hanya istri dan anaknya. Beliau pun berwasiat kepada istri dan anaknya itu agar keduanya yang memandikan dan mengkafaninya kalau ia meninggal. Kemudian letakkanlah aku di pinggir jalan dan katakanlah kepada orang yang pertama melewatiku bahwa ini adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah. Tolonglah kami untuk menguburkannya. Tahun ke-32 Hijriah, sahabat mulia ini meninggal. Istri dan anaknya pun melakukan apa yang ia wasiatkan kepada mereka. Tak disangka, Abdullah bin Mas'ud beserta rombongannya dari Irak lewat untuk melakukan umroh. Tiada yang mereka dapati di perjalanan kecuali jenazah di pinggir jalan yang di sampingnya ada seekor unta dan seorang anak yang sedang berdiri dan berkata, "Ini adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah, maka tolonglah kami untuk menguburkannya." Maka Abdullah bin Mas'ud pun menangis dan berkata, "Sungguh telah benar ucapan Rasulullah,
Anda berjalan sebatang kara, mati sebatang kara, dan dibangkitkan kelak sebatang kara. Kemudian Ibnu Mas'ud turun dari kendaraan, begitu juga para sahabatnya. Lalu mereka menguburkan jasad Abu Dzar Al-Ghifari. Itulah akhir kisah dari Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian sebagai kesimpulan, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang tangguh, giat dan ulet dalam bekerja mencari penghidupan yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sosok yang kaya raya namun sangat dermawan dan selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Dzar adalah teladan dalam kezuhudan, kejujuran, ilmu bahkan amal perbuatan. Ia seorang yang tegas menyampaikan kebenaran, tak sedikit pun merasa gentar terhadap celaan orang lain dalam melaksanakan kewajibannya, meski harus menanggung kesulitan. Itulah materi yang telah dirangkum oleh kelompok kami, yaitu kelompok 7 dari kelas 11 IPS 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.